Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, kata kebanyakan orang fisika itu sulit. Bener nggak sih? Bener sih jika kita tidak mau belajar dan menganggap dari awal fisika itu sulit. Namun jika kita mau belajar, semua pasti mudah untuk dipahami. Bersama Kak Ilham di channel Sinau Bareng ini, kita akan mempelajari materi fisika, khususnya pada materi gerak melingkar beraturan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari 3 submateri pada gerak melingkar beraturan. Yang pertama adalah definisi dan karakteristik dari gerak melingkar beraturan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah besarannya ada pada gerak melingkar beraturan. Dan yang ketiga adalah hubungan antar roda-roda pada gerak melingkar beraturan. Oh iya, pernahkah teman-teman bermain ke taman hiburan? Pasti teman-teman bakal menemukan banyak sekali wahana permainan. Salah satu contohnya adalah biang lala. Tahukah teman-teman bahwa prinsip kerja dari biang lala itu sendiri sangat erat kaitannya dengan konsep pada fisika, yaitu pada materi gerak melingkar. Nah, dari sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan gerak melingkar itu sendiri? Yaps, betul. Jadi, gerak melingkar adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran, di mana pada gerak melingkar ini sendiri memiliki besar kelajuan yang tetap atau konstan, dan arah kecepatannya tegak lurus dengan arah percepatannya. Benda lainnya juga menerapkan gerak melingkar beraturan, yaitu yang pertama adalah jarum jam, yang kedua adalah kipas angin, dan yang ketiga adalah turbin atau pembangkit tenaga angin. Nah, sobat fisika semua masih semangat kan? Sebelum kita melanjutkan mengenai hubungan antar roda-roda, kita akan membahas terlebih dahulu besarannya ada pada gerak melingkar. Yang pertama ada periode dilambangkan dengan T, lalu yang kedua ada frekuensi yang dilambangkan dengan F, yang ketiga ada kecepatan linear yang dilambangkan dengan V, yang keempat ada kecepatan sudut yang dilambangkan dengan omega, yang kelima ada posisi sudut yang dilambangkan dengan theta, yang terakhir ada percepatan sentripeta yang dilambangkan dengan AS. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu besaran yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada periode atau yang dilambangkan dengan T, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran, yang dirumuskan sebagai T sama dengan T per N. Lalu yang kedua ada frekuensi, di mana frekuensi merupakan banyaknya putaran tiap satuan waktu, yang dirumuskan sebagai F sama dengan N per T. Lalu yang ketiga ada kecepatan sudut, yaitu besar sudut yang ditempuh tiap satuan waktu, di mana rumus dari omega sendiri sama dengan 2πf per T. Selanjutnya merupakan kecepatan linear, di mana kecepatan linear yaitu kecepatan suatu benda untuk mengelilingi suatu lingkaran. Nah, arah dari kecepatan linear ini selalu menyinggung pada sisi lingkaran. Untuk rumus dari kecepatan linear yaitu V sama dengan 2πfr sama dengan 2πr per T, atau bisa juga dengan rumus omega dikali dengan R. Selanjutnya merupakan posisi sudut, di mana posisi sudut yaitu besarnya sudut yang menyatakan panjang lintasan pada selang waktu tertentu. Jadi rumus dari posisi sudut yaitu theta sama dengan omega dikali T, atau bisa juga dengan 2πft, bisa juga dengan 2π dikali T per T periode. Lalu yang terakhir adalah besaran percepatan sentripetal, di mana percepatan ini disebabkan oleh gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Gaya ini dinamakan dengan gaya sentripetal. Untuk rumus dari percepatan sentripetal adalah AS sama dengan V kuadrat dikali dengan R, atau bisa juga dengan omega kuadrat dikali dengan R. Sedangkan untuk rumus dari gaya sentripetal yaitu M dikali dengan AS, atau M dikali dengan V kuadrat per R, atau bisa juga dengan M dikali dengan omega kuadrat dikali dengan R. Selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik dari gerak melingkar beraturan. Yang pertama, pada gerak melingkar beraturan tentunya memiliki lintasan yang berbentuk lingkaran. Lalu yang kedua, pada selang waktu yang sama, posisi sudut yang dihasilkan juga sama besar. Lalu besar dan arah kecepatan sudut memiliki nilai yang tetap. Lalu untuk besar dan arah percepatan sentripetal juga memiliki nilai yang tetap. Lalu untuk percepatan tanggensial memiliki nilai 0.
untuk percepatan sudutnya juga memiliki nilai 0. Lalu pada gerak melingkar beraturan, jumlah percepatan totalnya sama dengan jumlah percepatan sentripetanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan roda-roda pada gerak melingkar beraturan. Jadi pada gerak melingkar beraturan ada 3 jenis hubungan roda-roda. Yang pertama adalah hubungan roda-roda sepusat, yang kedua adalah hubungan roda-roda bersinggungan, yang ketiga adalah hubungan roda-roda setali. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hubungan roda-roda sepusat, di mana pada hubungan roda-roda sepusat memiliki arah putar kedua roda yang sama. Untuk kecepatan sudut kedua roda juga sama. Dapat dilihat dari gambar bahwa omega A sama dengan omega B, di mana kecepatan sudut antara lingkaran kecil dan lingkaran besar memiliki kecepatan dan arah yang sama. Lalu selanjutnya ada hubungan roda-roda bersinggungan, di mana pada hubungan roda-roda bersinggungan ini arah putar kedua roda berlawanan, sehingga kelajuan linearnya sama. Dapat dilihat dari gambar di samping bahwa kelajuan linear kedua roda sama, sehingga memiliki rumus yaitu VA sama dengan VB, atau bisa juga dengan omega A dikali dengan RA sama dengan omega B dikali dengan RB. Dan yang terakhir adalah hubungan roda-roda setali, di mana pada hubungan roda-roda setali ini arah putar kedua roda sama, sehingga kelajuan linear kedua roda juga sama. Dapat dilihat dari gambar di bawah bahwa VA sama dengan VB, di mana kecepatan linear pada roda yang kecil sama dengan kecepatan linear pada roda yang besar. Untuk memahami hubungan roda-roda ini, mari kita simak video berikut ini. Ini ada crankle set, ini ada sprocket dihubungkan dengan chain atau rantai. Apabila kita putar, maka kecepatan linearnya sama. Antara roda dan kampas memiliki hubungan roda-roda sepusat. Apabila kita putar, maka kecepatan sudut antara kampas dan roda memiliki kesamaan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, kita akan mengerjakan beberapa soal yang bisa dilihat di papan tulis. Soal tersebut berbunyi, sebuah benda dengan massa 5 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan yang melingkar dengan kecepatan 2 meter per second. Bila jari-jari lingkaran itu 0,5 meter, maka jadi pada soal ini terdapat 4 pernyataan, di mana kita disuruh untuk mencari mana yang benar dan pernyataan mana yang salah. Pada pernyataan pertama berbunyi, waktu putarnya adalah 0,5 pi second. Sebelum kita mengerjakan pernyataan ini, kita akan menulis apa saja yang diketahui pada soal. Pada soal diketahui yang pertama ada massa, di mana massa pada soal diketahui 5 kg. Lalu ada kecepatan linear sebesar 2 meter per second dan ada jari-jari sebesar 0,5 meter. Sebelum kita mencari T atau periodenya, kita terlebih dahulu akan mencari omega atau kecepatan sudutnya, di mana kecepatan sudut memiliki rumus V per R. Lalu V pada soal diketahui 2 meter per second dan jari-jarinya sebesar 0,5 meter, sehingga memiliki nilai sebesar 4 radian per second. Setelah kita menemukan omeganya yaitu sebesar 4 radian per second, lanjut kita mencari T atau periodenya dengan rumus yaitu 2P per omega. Pada sebelumnya diketahui bahwa omega sebesar 4 radian per second, sehingga memiliki nilai sebesar 0,5 ps. Pada pernyataan juga menghasilkan nilai sebesar 0,5 ps, dan pada hasil perhitungan juga menghasilkan nilai sebesar 0,5 ps, sehingga pada pernyataan pertama bisa dikatakan benar. Pernyataan kedua berbunyi, besar percepatan sentripetanya adalah 8 meter per second kuadrat. Sebelumnya kita akan menulis rumus dari percepatan sentripetal yaitu V kuadrat per R, di mana V sendiri memiliki nilai pada sebelumnya sebesar 2 meter per second, lalu R pada nilai soal yaitu sebesar 5 kg, sehingga menghasilkan nilai sebesar 8 meter per second kuadrat.
dapat dilihat pada soal sama dengan pada hasil perhitungan, sehingga pada pernyataan 2 bisa dikatakan benar. Lanjut pada pernyataan ketiga berbunyi gaya sentripetalnya adalah 40 Newton. Sebelum kita mengerjakan, kita akan menulis rumus terlebih dahulu, di mana Fs sama dengan massa dikali dengan percepatan sentripetalnya. M pada soal diketahui 5 kg, lalu ada percepatan sentripetal pada soal sebelumnya diketahui 8 meter per second kuadrat, sehingga menghasilkan nilai sebesar 40 kg meter per second kuadrat, sehingga bisa dijadikan sebesar 40 Newton, sehingga bisa dikatakan benar. Lalu pada pernyataan keempat berbunyi vektor kecepatannya tidak tetap. Sebelumnya kita akan menggambarkan arah vektor pada gerak melingkar beraturan, di mana pada gerak melingkar beraturan ini memiliki lintasan yang berbentuk lingkaran. Lalu semisal di tengah sini terdapat pusat O, lalu dihubungkan dengan jari-jari sebesar R. Ini juga terdapat jari-jari sebesar R, dan ini juga terdapat jari-jari sebesar R. Arah kecepatan linear selalu menyinggung sisi lingkaran, dan ini membentuk sudut sebesar 90 derajat. Sedangkan untuk arah omeganya sendiri itu selalu tetap, sehingga pada gambar di samping dapat disimpulkan bahwa pada kecepatan linear yang pertama ada nilainya yaitu tetap, dan arahnya yang selalu berubah-ubah. Oke, sampai di sini pembelajaran pada kali ini. Bagaimana fisika, mudah bukan? Baik, untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai gerak melingkar beraturan, silakan bagi teman-teman untuk mengklik link yang ada pada deskripsi. Link tersebut berisi tentang aplikasi pada gerak melingkar beraturan yang berisi mengenai materi, simulasi, contoh soal, dan kuis. Pada aplikasi itu bisa juga digunakan untuk mengetahui bagaimana atau seberapa teman-teman mendalami materi pada gerak melingkar beraturan pada kali ini. Sekian yang dapat Kak Ilham sampaikan. Apabila ada kurangnya, Kak Ilham mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat saya bagikan berguna bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.